Assalamualaikum sobat pemirsa. Kali ini kita akan kasih tahu tips cara olah kambing biar keambil utuh satu kambing, yaitu dagingnya, tulangnya, kulitnya, kepalanya, dan kakinya semuanya. Jadi nggak ada yang kebuang, kecuali kotorannya ya dibuang. Masa mau dipakai juga? Karena biasanya orang ngolahin kambing buat akekah atau buat kurban, itu kulitnya dikelet, kepala sama kakinya dibuang, nggak dimanfaatin. Jadi sayang kebuang, nggak ikut kemasak. Padahal kulitnya aja bisa dapat 5-8 kilo. Juga padahal daging kulit kambing itu enak buat dirica-rica pedas atau digulai gabung dengan daging dan tulangnya. Kepala kambingnya juga enak buat disop, kakinya juga, pokoknya kemasak semua bos. Kayaknya orang-orang itu nggak ngambil kulitnya, kepalanya sama kakinya. Mungkin karena ribet banyak bulunya dan nggak tahu cara ngolahnya, jadi nggak mau pusing main buang. Nah, bagaimana cara olah kambing yang cepat, simple, tanpa ada yang kebuang? Semua bisa keambil dan nambahin porsi konsumsi. Oke, langsung aja kita ke TKP. Ini kambing jenis Rambon, yaitu blasteran kambing Jawa dan Etawa. Yang jantan panjangnya antara 90-100 cm, tingginya 80-85 cm. Ciri kambing blasteran ini badannya panjang, telinganya memanjang. Umur yang ideal buat akekah atau kurban kira-kira 1,5-2 tahun. Tandanya giginya sudah poel. Harga per kambingnya sekitar 2,5 jutaan. Kalau yang betina panjang badan 100-110 cm, tingginya 80 cm. Cirinya sama dengan yang jantan, yaitu badan dan telinganya memanjang. Kalau kambing asli Jawa rata-rata badan pendek tapi besar dan telinganya pendek. Nah, kambing jenis blasteran ini kalau diolah semua kira-kira bisa dapat 30-an sampai 35 kilo. Sedangkan kalau kulit sama kepala sama kakinya kebuang, maka dapatnya cuma 25 kiloan. Sayang kan? Oke, kita mulai cara olah kambing dari awal motong. Olah sampai jadi daging potong kecil-kecil, siap masak. Itu cuma butuh waktu kurang dari 2 jam. Pastikan kita siapkan semua kebutuhan peralatannya dan tenaganya. Golok potong yang tajam, pisau-pisau sedang, buat olahan, batok kelapa, dan pompa sepeda manual, dan prasarana lainnya. Kalau batok kelapanya nggak ada, bisa pakai pisau cutter ya. Jangan lupa masak air dulu ya, sampai mendidih 1 jam sebelum potong kambing, kira-kira 1 soblok besar. Masaknya pakai kayu aja, ngirit. Biarkan perapian nyala di tungku selama olah kambing, karena akan terus kepake tungkunya nanti buat ngerebus semua daging olahan. Langkah pertama, potong kambing. Perhatikan ya, cara memperlakukan hewan kurban. Harus rileks, lembut, jangan kasar, apalagi disiksa segala. Nggak boleh itu ya, larangan keras Nabi Muhammad. Nah, begini saat hendak menyembelih hewan, mudah kok. Silahkan perhatikan tekniknya. Cukup 1 orang pegang tanduk kepalanya dan tahan, lalu 1 orang lagi pegang kaki depannya, dan satunya lagi pegang kaki belakang. Lalu rebahkan bersama-sama ya. Yang rileks aja, tarik, angkat ke arah kita. Jangan dibanting ya, nggak perlu. Sebab saat sepasang kakinya dipegang terus ditarik angkat rileks, maka otomatis kambing akan rebah dengan nyaman dengan sendirinya. Setelah kambing rebah, terus tancapkan tanduknya ke batang pisang. Sambil menepuk-nepuk leher kambing, tarik gelambir lehernya dan tahan, karena dari ujung gelambir yang regang tersebut, disitulah titik iris mata golok mulai menyembelih. Perhatikan nyembelih kambing golok harus setajam mungkin biar cepat putus uratnya, nggak nyiksa hewan. Kalau yang profesional, sembelih kambing itu cuma butuh 3-5 detik. Segera kambing yang sudah dipotong taruh di alas bersih dan segera kerjain diolah. Langkah kedua, siapkan pompa sepeda manual. Lalu masukkan selang pompa di urat kakinya,
Lalu ikat bagian kaki yang dimasukin selang tadi dan di bagian leher dengan tali ban ya, yang kenceng ya. Setelah itu baru pompa tuh sampai badan kambing mengembang keras. Jangan kebanyakan tapi ntar meledak repot. Jadi kira-kira aja kekerasannya. Tapi juga jangan kelembekan. Langkah ketiga, pengerokan bulu. Kalau udah gembung badannya, segera siram bulunya pakai air yang mendidih di tempat yang mau dikerok. Jangan semua disiram ya. Kalau semua badan disiram air mendidih, ntar malah beku kulitnya, bulunya malah nggak bisa rontok. Jadi siram hanya di tempat yang mau dikerok aja. Beberapa kali, diamkan sebentar, lalu kerok pakai batok kelapa. Kalau nggak ada batok, pakai pisau tajam dulu untuk pertama kali, nanti di finishing pakai pisau cutter. Terus lakukan itu secara lokalisir, berurutan sedikit-sedikit ya. Terus geser ke area pengerokan berikutnya, siram lagi pakai air mendidih di area bulu yang mau dikerok. Lakukan itu sampai merata semuanya. Nah, selama pengerokan bulu, yang lain olah kepala dan kakinya ya, dibakar di atas tungku sampai bulunya habis kebakar semua. Tapi jangan sampai gosong ya, lihat-lihat hasilnya. Langkah keempat, pengolahan daging. Nah, kambing yang sudah kelar dikerok seluruh bulu di badannya dan udah bersih, terus digantung ya, pastikan soblok isi lagi air dan dididihkan. Sebab nanti buat masak daging-daging yang sudah dipotong-potong. Ini sekaligus cara bersihin daging biar siap masak tanpa dicuci ya. Maka yang penting selama ngolah tempat dan peralatan harus bersih, jangan ada kena kotoran. Nah, sekarang kita keluarkan jeruannya. Posisi kambing guling sudah diikat, digantungin. Jeruan dikeluarkan semuanya, masukkan panci. Lalu bagian usus dipotong dan pisahkan untuk diolah sendiri. Kotorannya dibuang. Ingat, biar nggak pencemaran lingkungan, buang kotoran dikubur ya. Daging jeruan bisa dipotong-potong, langsung masukkan ke wajan yang di atas tungku yang nyala tadi. Lalu masak sampai mendidih. Kemudian kita sekarang motongin kambing gulingnya. Kita potong berurutan pada bagian-bagian badan kambing, mulai bagian paha, kaki, dan bagian bawah. Kemudian kita kelet kulitnya masing-masing bagian yang sudah dipotong tadi. Estafet kasihkan ke yang lainnya yang bertugas motong kecil-kecil. Langkah kelima, potong kecil-kecil dan perebusan. Nah, bagian-bagian badan kambing yang udah dipotong dan dikelet kulitnya, lalu dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Seset dagingnya, lalu sisa tulangnya gebuk pakai golok dan potong kecil-kecil pula. Masukkan ke baskom, terus lempar aja ke wajan. Ya, maksudnya bukan main lempar gitu aja, ntar malah nyipratin orang, bahaya. Maksudnya daging yang sudah dipotong kecil-kecil tadi masukin ke wajan untuk dimasak sampai mendidih, matang, dan empuk. Jangan lupa kasih bumbu dasar dulu ya, yaitu salam, serai, lengkuas, pala, jahe, dan garam. Dah, itu aja. Nanti bumbu lengkapnya kan saat mau dimasak gulai. Setelah mateng, lalu kasihin aja ke bagian dapur. Bagiannya ibu-ibu yang masak gulainya nanti. Olahan kepala dan kaki. Jangan lupa bagian kepala dan kaki yang udah dibakar tadi dan bulunya sudah bersih. Lalu cuci pakai pembersih Mama Lemon atau Sunlight ya. Jangan pakai sabun, getir ntar tuh daging. Cuci dan bersihin di air yang ngocor di keran. Sikat ya sampai bersih bener. Dah, silakan mau diapain tuh bagian kepala dan kaki. Mau langsung dimasak sop utuh atau mau dipecahin, bebas. Untuk kaki sebaiknya dipotongin sedang-sedang. Kalau mau dimasak sop tengkleng, kalau mau dirica-rica ya dipotong kecil-kecil.
Langkah 6, finishing. Nah, kan selesai. Caranya simple, waktunya nggak nyampe berjam-jam, semuanya kepake, nggak ada yang kebuang kecuali kotorannya. Mulai dari kepala, kaki, kulit, semua nggak kebuang, kepake semua, malah jadi nambahin porsi konsumsi. Bayangin aja kalau kepala kaki dibuang, itu bisa hilang porsinya 5-10 kiloan. Semua daging olahan yang udah direbus awal tadi, tiriskan, lalu bawa ke bagian dapur untuk dilanjutkan masak menjadi gulai. Lihat-lihat kalau masih ada bagian daging yang terlalu besar, bisa dipotongin kecil lagi. Setelah masak gulainya jadi, sekarang tinggal masukkan ke kantong plastik ukuran setengah atau 1 kiloan, tergantung porsi yang mau dibungkusin dan yang akan dibagiin. Setelah selesai semuanya, siap untuk dimasukkan ke box berkat. Catatan, untuk satu kambing dengan ukuran seperti yang disebut di atas tadi, itu bisa dapat 100-150 bungkus gulai yang siap dibagikan untuk acara selamatan. Demikian sobat pemirsa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.